Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali dengan kami. Saya temannya Mas Anang Wekantara. Saya temannya Mas Setio Marwanto. Ya, kali ini kita akan membantu lagi para lulusan SMP secara umum ya, Mas. Iya, secara Ya, setelah umum. kemarin kita membahas tentang ASDP, lebih khususnya, sekarang kita akan membahas Tentang tentang apa, Mas? sosialisasi perhitungan nilai gabungan. Jadwal Gabungan. PPDB SMA DIY tahun 2022, jalur PPDB dan cek donasi, serta jadwal PPDB inklusi. Iya, dan teman-teman pada masih bingung. Mungkin ada yang masih bingung. Besok itu nilainya apa saja toh yang dimasukin itu Mas ya. Iya. Lalu jadwalnya ya juga sudah keluar beberapa hari kemarin. Lalu tentang nanti kita akan membahas tentang jalur PPDB apa saja, kriterianya apa saja, kualifikasinya apa saja yang bisa masuk ke Ya, jalur ini, jalur itu. Ya, nanti kita simak bareng-bareng. Iya, nanti juga kita bisa mengetahui, mengecek zonasi, misalnya wilayahnya adik-adik lulusan mana itu domisilinya di mana, misalnya di Pajangan atau di Godean itu masuk SMA mana saja, nanti Kita cek ya. kita cek, kita kasih tahu itu. Sama terakhir jadwal PPDB inklusi yaitu untuk para lulusan SMP yang berkebutuhan khusus nanti Mas. Itu nanti ya, soalnya terpisah jadwalnya di luar PPDB itu Mas, di luar jadwal PPDB khusus nanti datang ke sekolah jadi tidak online itu untuk PPDB inklusi. Inklusi. Oke. Dan kita lanjut lagi Mas ya untuk Iya. pembahasan pertama tentang persyaratan secara umum PPDB SMA SMK DIY tahun 2022. Persyaratannya apa saja Mas? Ya, untuk persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 SMA atau SMK yang pertama yaitu memiliki ijazah atau STTB SMP atau MTS atau bentuk lain yang sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 jenjang SMP atau MTS. Ya, Madrasah Sanawiyah. Terus Lalu yang kedua, kedua, berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. ya berarti 1 Juli itu harus genap 21 ya 21 Mas ya, tahun, tidak iya. boleh lebih. Untuk yang ketiga yaitu memiliki nilai rapor jenjang SMP atau MTS 5 semester. 5 semester. Ya, catatannya apa saja Mas itu Catatannya Mas? ini yang pertama yaitu syarat usia dibuktikan dengan akta kelahiran. Ini penting Oh, sekali ya, berarti akta kelahiran. itu ya. Besok disiapkan akta kelahirannya. Heeh. Untuk yang kedua yaitu calon peserta didik WNI atau WNA untuk kelas 10 SMA atau SMK yang berasal dari sekolah di luar negeri wajib melampirkan surat keterangan dari Direktorat Jenderal yang menangani pendidikan dasar dan pendidikan menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai persyaratan peserta didik baru SMA atau SMA. Iya, berarti ada surat rekomendasi ya Mas ya, berarti ya. Oh, dari- keterangan ya, surat keterangan dari kementerian. Dari kementerian terkait. Kementerian untuk khusus WNI atau WNA yang berasal atau sekolah sebelumnya itu di junior high school di luar negeri ya Mas ya, mau melanjutkan SMA di Indonesia khususnya di DIY itu harus ada surat keterangan dari kementerian, itu disiapkan juga. Yang ketiga apa Mas? Yang ketiga yaitu peserta didik WNA wajib mengikuti matrikulasi pendidikan bahasa Indonesia paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan. Oke, wajib. Berarti ya sebelumnya itu harus belajar bahasa Indonesia ya Mas ya, pendidikan. Kayak kursus gitu Mas. Ya, untuk Jadi, WNA ini. iya, itu jangan lupa. Lalu apa lagi Mas? Untuk yang selanjutnya yaitu syarat batas usia, ijazah, rapor dikecualikan bagi calon peserta didik baru disabilitas. Ya, Nah, ini oke, khusus itu yang kelas disabilitas. inklusi tadi ya Mas ya. Itu Atau disabilitas ini. syaratnya itu dikecualikan itu Mas. Oke, Nah, lalu yang itu terakhir. yang terakhir untuk disabilitas juga ini, calon peserta didik penyandang disabilitas melampirkan hasil penilaian dari psikolog profesional atau lembaga yang berkompeten. Iya, itu jika
para penyandang disabilitas atau yang berkebutuhan khusus ingin masuk ke kelas reguler atau program reguler itu harus menyatakan juga psikolog profesional supaya nanti bisa berkembang ya Mas ya, bisa mengikuti perkembangan dengan teman-teman yang lainnya ya Mas ya. Psikolog atau lembaga yang berkompeten. Oke, diingat-ingat ya, Dik ya. Ada ijazah nanti jangan lupa. Lalu akta kelahiran disiapkan untuk dari luar negeri, surat keterangan dari kementerian, lalu ada surat keterangan ya pendidikan ya Mas ya untuk yang luar negeri, untuk disabilitas itu ada hasil penilaian dari psikolog, jangan lupa disiapkan. Disiapkan. Oke. Lalu yang kedua kita bahas tentang apa Mas? Tentang asesmen standarisasi pendidikan daerah atau ASPD. Yang saat ini sedang berlangsung ya Mas ya? Sampai tanggal 6 pendaftarannya. Tanggal 6. Iya. Itu apa? Itu tentang apa Mas kemarin? Bisa diulang? Iya, ini tentang berarti tentang pengukuran capaian kompetensi para lulusan pada untuk mata pelajaran tertentu ya. Kemarin ada 4 mata pelajaran, ada matematika, bahasa Indonesia, lalu apalagi Mas, bahasa Inggris ya Mas ya, sama ilmu pengetahuan alam. Ya, seperti yang dibahas kemarin. Ya, itu bukan menentukan Anda diterima atau enggak, cuma itu untuk digunakan untuk sebagai syarat kelulusan, menentukan kelulusan peserta. Bukan menentukan kelulusan, bukan lulusan Mas. Berarti bukan berarti langsung itu berarti daftar, enggak, itu sebagai nilai nanti gabungan buat pendaftaran gitu loh Mas. Disertakan. Jadi tidak ikut ASTP itu enggak otomatis langsung PPDB, enggak itu. Dan kemarin masih ada yang kesulitan enggak itu untuk sampai sekarang itu masih ada yang kesulitan enggak untuk mengakses web. Jika kesulitan mengakses web silahkan Anda memakai LAN ya Mas ya, kabel LAN, pakai komputer atau pakai biar stabil. Kalaupun server sibuk itu bisa register malam hari atau dini hari Mas ya, yang waktu-waktu lengang. Iya. Kalaupun ada apa tentang cara mengompres dokumen, file-filenya ya Mas ya, file-filenya itu kan di-upload dalam bentuk PDF ya Mas ya. Kan harus menyatakan surat pernyataan diri mengikuti ASDP, dan kedua surat tentang keterangan tentang dari sekolah ya Mas ya, dari SMP ya Mas ya. Nah itu formnya bisa di-download di menu di web ASPD, nanti diisi dan di-upload atau diunggah dalam bentuk PDF ya, diingat-ingat PDF. Jika Anda kesulitan mengkonvert PDF misalnya dari dokumen atau Microsoft Word ataupun dari foto ya Mas ya, JPG, Anda bisa mencarinya di Google, mengkonvertnya itu melalui Google atau online. Itu banyak sekali pilihannya. Diketik apa aja? Pilihannya. Sebentar ya Mas ya. Iya, kita masuk di sini. Sebentar. Nah, kita lihat clue-nya apa biar bisa mengconvert ke PDF. Misalkan dokumennya itu Word ya, kita ketik aja di Google apa Mas? Kita bisa mengetik tentang di Google itu DOC, doc itu dokumen ya? Dokumen maksudnya, ya angka 2 PDF itu salah satunya ya Mas ya. Nanti ada muncul banyak situs, banyak pilihan ini ya di bawah ini. Sampai sini banyak banget ini ya, kita coba nanti diklik ya, coba klik ya, nanti hasilnya seperti ini. Iya, nanti hasilnya nggak harus ini ya Mas, nggak harus ini ya, ini salah satu contoh aja. Nanti jika Anda dokumen ya misalnya dari Microsoft Word itu ini dokumen to PDF, tinggal file nanti dimasukkan di sini, di drop atau di upload ya, upload file atau di drag dari drop itu diseret gitu maksudnya drag itu diseret ya, atau diupload, nanti tinggal di-convert, sudah jalan sendiri otomatis sih Mas ya. Kalau sudah dimasukkan di sini otomatis itu nanti tinggal di-download, hasil downloadannya bisa di-upload di web registernya ASPD ya Mas ya. Kalaupun nanti bentuknya foto
foto, Foto itu biasanya JPG ya Mas ya. misalnya bapak ibu atau adik-adik download lalu ditulis tangan kan itu di Terus foto ya, itu kan bentuknya CPG. Nah, nanti untuk diubah dari PDF kita bisa ini pilih JPG pilih itu JPG itu PDF. PDF itu ya. Iya. Nah, ini nanti sama diupload dari misalnya dari HP atau mana gitu, file mana, disk mana atau di drag ya Mas ya. Nanti otomatis berubah jadi dokumen, nanti Download. download. Nanti jika dalam isian itu hanya dibatasi 2 mega, sedangkan filenya adik-adik atau bapak ibu itu Lebih dari 2 lebih mega dari kan nggak bisa nggak bisa ngupload ya. ngupload ya, terlalu berat. Untuk ngompres untuk Itu mengecilkan caranya, itu di mana? caranya itu dikompres. Caranya dikompres itu Dikompres itu dikecilkan. dikecilkan. Nah itu ini bisa melalui ini ya adik-adik PDF kompresor. Nah, ini nanti filenya yang PDF yang besar tadi di drag di sini atau diupload, nanti menyesuaikan beratnya ya Mas ya, kapasitasnya ya Mas ya. Mau disetting berapa nanti di-download gitu. Iya. Semoga membantu ya Mas ya ini Mas Ya, ya. ini salah satu cara ya Mas ya. Salah satu cara. Nggak harus di website nggak ini. harus di website ini salah satu cara. Kemarin soalnya banyak yang bertanya, oh kok saya nggak bisa register. Nah, mungkin salah satunya pertama itu bukan PDF ya Mas ya, filenya ya. Ya. Yang kedua terlalu berat filenya itu, Filenya harus terlalu dikompres itu. Iya, kita kembali yang itu ya Mas ya, membahas yang lainnya ya Mas ya. Pembahasan yang lainnya Ya ini semoga membantu jawaban dari kemarin banyak Bapak Ibu bertanya maupun adik-adik yang bertanya. Dan kita kembali ke slide yang selanjutnya. selanjutnya tentang perhitungan nilai gabungan. Mungkin adik-adik bingung, besok nilainya itu apa saja atau yang dimasukkan ke PPDB, atau Bapak Ibu yang bingung masukkan apa sih fungsinya ASPD itu apa, atau ikut ASPD bagi lulusan luar itu. Nah, itu ini Ya. Penghitungan nilai gabungan. penghitungan gabungannya gimana Mas itu Mas? Ya, mengenai penghitungan nilai gabungan yaitu jumlah rata-rata nilai hasil penghitungan rapor mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan IPA Ya, 4 dari mata pelajaran ya Mas ya. peserta didik SMP atau MTS semester 1 sampai dengan semester 5 diberikan bobot 40%. 40%. Ditambah jumlah nilai ASPD diberikan bobot 55%. Wah, itu Ditambah banyak ya, Mas nilai ya. akreditasi sekolah dikalikan 4 diberikan bobot 5%. Ya, ini Berarti ASPD pengaruhnya besar ya Mas ya, 55. Apalagi ada ya apa? Akreditasi itu Akreditasi juga ada sekolah nilainya ya juga, Mas ya. Akreditasi nilai sekolah asal ya Mas ya, SMP. Itu misalnya A ya berarti lebih besar ya Mas ya. Berarti iya. besar. Ya. Untuk apa? Penghitungannya, Perumusannya seperti ini ya. Nah, Untuk NG, raport nilai 40% gabungan. dikali 40% ditambah jumlah SPD dikali 55% ditambah nilai akreditasi kali 4 dikali dikali 5%. 5% gitu ya. Iya. Oke, semoga membantu. Semoga membantu. Besok ini. siapkan juga rapotnya ya, jangan sampai lupa. Nanti soalnya Anda akan menginput nilai-nilai di rapot khususnya 4 mata pelajaran yaitu bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan ilmu pengetahuan alam. Iya. Ya, next. Nah, ini untuk Proporsi jalur PPDB. jalur PPDB, ya. Ya, yang tahun sekarang PPDB 2022 itu apa saja, Mas? Oh iya, yang pertama yaitu zonasi sebesar 55%. Zonasi itu tentang itu ya Mas ya. Berdasarkan wilayah ya Mas ya, terdekat ya Mas. Wilayah. Terus yang kedua afirmasi sebesar 20%. 20%. Afirmasi itu tentang apa ya? Yang berkebutuhan apa ya? Yang kurang mampu gitu Mas ya. Iya, secara ekonomi itu. Maupun dengan yang apa? Berkebutuhan khusus tadi juga masuk ke afirmasi, bisa masuk ke afirmasi. Iya. Yang selanjutnya yaitu perpindahan tugas sebesar 5%. Ya, perpindahan tugas mungkin dari sebelumnya domisilinya luar, lalu orang tuanya Ikut orang tuanya. ya orang tuanya dapat tugas di sini, lalu domisilinya pindah sini, itu proporsinya bisa 5%.
Terus yang selanjutnya yaitu prestasi sebesar 20%. Nah, ini Prestasi. silakan bagi yang berprestasi. Iya, bagi prestasi Ada non akademik kesempatan ya Mas ya, misalnya 20%. olahraga, seni, ya Mas ya, itu bisa masuk ke prestasi ini Mas. Olahraga, seni dan sebagainya itu. Nah, ini ada catatannya juga, Mas. Iya, Sisa kuota jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas, dan jalur prestasi akan ditambahkan ke kuota jalur yonasi. zonasi. Oke. Untuk tahun ini itu sudah kuota sudah dipastikan ya Mas ya. Ya, Beda sudah yang kemarin. Kemarin itu masih ada minimal, maksimal, maksimal, maksimal. Kalau sekarang sudah pasti dipastikan ini. Ya, jika nanti tidak memenuhi ini, misalnya afirmasi 20%, cuma keisi 10%, ya sisanya masuk ke zonasi ya Mas ya. Sudah pasti ya Persenannya. sekarang. Iya. Ya, next rombel atau rombel. rombongan belajar itu. Nah, untuk rombongan belajar itu ada berbagai catatan. Yang pertama yaitu jumlah peserta didik baru untuk setiap rombongan belajar SMA atau SMK yaitu 36 orang. 36 orang, maksudnya rombel itu kelas ya Mas ya. Ya, kelas. Satu kelas itu isinya 36 orang. Jika sekolah itu membuka berapa kelas, yaitu ya berapa kelas kali 36 orang itu. Ya, next. Selanjutnya, rombongan belajar terakhir untuk SMA paling sedikit 20 orang dan SMK paling sedikit 15 Ya, orang. batas untuk rombel kelas itu paling sedikit paling 20, sedikit SMK 15. Yuk, lanjutnya Mas. SMA dan SMK wajib menerima peserta didik baru disabilitas paling banyak 2 orang setiap rombongan belajar. Per kelas bisa ada kuota untuk disabilitas. Misalnya kelasnya 5, berarti 2 kali 5 ya Mas ya. Bisa 10 orang 10 orang. yang berkebutuhan khusus bisa mengikuti ya Mas ya. Bisa masuk ya Mas ya. Oke. Ya, Lanjutnya Mas. selanjutnya, penerimaan peserta didik disabilitas di setiap rombongan belajar pada SMA dan SMK akan diperhitungkan dalam penentuan jumlah kuota jalur afirmasi. Seperti kami katakan tadi ya Mas ya. Itu afirmasi itu termasuk disabilitas itu masuk ke afirmasi jalurnya. Ya, selanjutnya tentang prestasi non akademik. Jika ada adik punya prestasi akademik di seni ataupun di olahraga ya, olahraga dan sebagainya, itu gimana Mas? Nah, ini yang pertama yaitu calon peserta didik yang memiliki prestasi di bidang non akademik dapat diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah nilai gabungan yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat PPDB. Oke, selanjutnya Mas. Selanjutnya, penghargaan hanya berlaku bagi sertifikat atau surat keterangan penghargaan yang diterbitkan paling lama 4 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Oh, tanggal pendaftaran berarti setidaknya kelas 6 SD ya Mas ya, itu Mas ya. 4 tahun. Prestasi ya, kan SMP 3 tahun ya Mas ya. Berarti Ya, SD 1 setidaknya tahun. bisa juara ketika 6 SD, kelas 6 SD sebelum bulan Juni ya Mas ya. Itu bisa dimasukkan di sini ya Mas ya. Iya. Iya. Selanjutnya yaitu dalam hal calon peserta didik memiliki lebih dari satu prestasi, penambahan nilai penghargaan diberikan kepada satu prestasi yang paling tinggi. Oh, berarti jika nanti ada adik punya 5, itu yang dianggap yang tertinggi. Misalnya ada yang juara nasional, yang lainnya hanya juara provinsi, yang dianggap juara nasional ya Mas ya. Juara nasional. Iya. Catatan ya itu Mas ya. Ya, selanjutnya penghargaan terhadap prestasi non akademik diberikan bagi kejuaraan atau lomba yang diselenggarakan secara berjenjang dan atau dikoordinasikan oleh dinas. Oh, dinas. Ya, oh berarti yang berjenjang dan berkoordinasi dengan dinas ya Mas ya. Ada kayak lombanya itu berhubungan dengan kedinasan. Gitu. Oh iya, silakan Mas, apalagi? Selanjutnya, pemberian penambahan nilai penghargaan calon peserta didik baru lulusan SMP atau MTS dari luar DIY hanya diberikan pada prestasi tingkat nasional dan internasional. Oh, internasional yang dari luar DIY ya Mas ya. Kalau di dalam DIY berarti tingkat kota
tingkat kota ataupun tingkat kabupaten masih bisa dihitung ya Mas ya, masih Iya, berlaku. Tapi untuk luar DIY itu harus nasional. Tingkat nasional atau provinsi, internasional. tingkat provinsi tidak dihitung ya Mas ya. Misalnya dari Jawa Tengah Iya, tidak dihitung. juara satu lomba sastra Inggris atau lomba pidato Inggris se-Jawa Tengah itu enggak dihitung, Iya, tidak enggak dihitung kalau masuk SMA di DIY gitu Mas ya. Yang dihitung tingkat nasional, dan Nasional, internasional. iya misalnya OSN SMP itu Mas ya, juara Olimpiade SMP itu baru masuk, bisa dihitung dalam hitungan ya Mas ya. Oke, dalam PPDB ini. Terakhir Mas. Terakhir yaitu penambahan nilai pada jumlah nilai gabungan dapat digunakan untuk pendaftaran di semua jalur. Di semua jalur. Oh, berarti jika zonasi berarti bisa ditambahkan ya Mas ya. Bisa ada nilai plusnya prestasi itu dimasukkan di tadi nilai perhitungan nilai gabungan tadi ya Mas ya. Iya, Oke. Dan berkas-berkasnya besok yang mau disiapkan itu buat adik-adik maupun bapak ibu wali murid itu untuk prestasi non akademik bisa disiapkan ijazah atau SKL atau kartu pelajar. Iya. KK, Bukti prestasi bukti berupa prestasi piagam atau berupa sertifikat piagam lomba. maupun sertifikat lomba. Itu bisa kalau bisa disiapkan mulai sekarang. Nanti untuk verifikasinya itu dimulai sekitar tanggal 13 Juli Mas. Juni ya Mas ya. Ya bisa disiapkan dari sekarang supaya besok enggak dadaan, enggak gerusah-gerusuh gitu Mas ya. Nanti kalau bisa di-scan ya Mas ya. Iya, Semua file-file itu dalam bentuk PDF setidaknya 2 mega kayaknya Mas kalau nggak salah. Semakin kecil itu semakin baik. Semakin bisa terupload ya Mas ya. Iya, sekitar 2 mega lah, sekitar 2 megabyte gitu. Dan selanjutnya tentang penjelasan tentang jalur zonasi. Iya, jalur zonasi Mas. Sebesar 55% 50% seperti tadi ya Mas ya kita bicarakan. Itu tentang kualifikasinya maupun kriterianya untuk peserta didik yang gimana itu Mas? Iya, untuk yang pertama yaitu diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Oke, zonasi dalam pelaksanaan ini Mas ya PPDB itu dalam catatannya ya Mas ya, itu melalui zonasi wajib menerima SMA atau SMK itu wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili dan bertempat tinggal dalam radius 300 meter dari sekolah ya Mas ya. 300 Radius meter itu memutar gitu ya. iya. Dari koordinat sekolah tujuan. Jadi itu lebih diutamakan kalau di zonasi ini ya Mas ya. 300 meter. Dan selanjutnya Mas? Yang selanjutnya yaitu domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada KK yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum pendaftaran PPDB. Itu bisa diperhatikan ya buat Bapak Ibu wali murid. Dan selanjutnya Mas? Yang selanjutnya yaitu calon peserta didik terdaftar dalam satu kartu keluarga dengan orang tua atau wali calon peserta didik. Gimana? Terdaftar ini dalam satu kartu Oh keluarga. iya jelas itu ya Mas ya, terdaftar salah satu kakak karena nanti untuk kebutuhan itu ya. Untuk, Selanjutnya ini Mas. ya, lanjut, Pilihan Mas. peminatan atau kompetensi keahlian maksimal 3 pilihan dalam sekolah yang sama dan atau sekolah yang berbeda. Oh iya, berarti ini contohnya ya Mas ya. Jika SMA itu ada 3 jurusan, IPA, IPS maupun bahasa itu bisa dipilih semua ya Mas ya. Sekolah sama ataupun beda, misalnya SMA 1 Sedayu atau SMA 1 Gedean yang ketiga gitu ya Mas ya. Ya, Contohnya, contohnya gitu. Lalu misalnya di SMA Sedayu IPA, IPS, di SMA Gedean jurusan IPA itu bisa. Selanjutnya Mas, yang kelima. Yang selanjutnya yaitu pilihan peminatan atau kompetensi keahlian hanya diperbolehkan hanya dalam satu jenis SMA negeri atau SMKN. Iya, jadi kan pilihannya ada 3. Itu tidak boleh lompat pagar ya. Misalnya
pilihan 1, 2 itu SMA, pilihan 3 itu SMK, itu tidak boleh ya Mas ya. Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau SMA ya 3 pilihan itu SMA. Bisa satu SMA, bisa beda SMA. Misalnya tadi SMA 1 Sedayu, SMA 1 Nggodean atau SMA 1 Minggir gitu pilihan tiganya. Kalaupun SMK, walaupun SMK itu harus yaitu misalnya SMK mana ya? SMK Nggodean. SMK Nggodean pilihan 1, pilihan 2 SMK Sedayu gitu ya Mas ya. Enggak boleh pilihan 2-nya SMA Sedayu. Berarti lintas apa ya? Daerah. Bukan lintas daerah, lintas kan beda itu Mas. Satunya tentang keahlian gitu loh Mas ya. Beda sekolah gitu ya Mas ya. Satunya tentang keahlian. Itu enggak boleh. Kalau SMA ya SMA, SMKN, SMKN gitu Mas. Dan keenam, Ya, selanjutnya, khusus bagi calon peserta didik baru dari SMP atau MTS atau sederajat yang berasal dari luar DIY dan lulusan sebelum tahun 2022 yang akan memilih jalur yonasi terlebih dahulu mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh dinas. oh iya, ya gunanya tadi Mas ya, Yang SPD. dibahas kemarin itu ya, Iya, Mas ya. jika adik-adik atau bapak ibu ada adik teman lulusan itu pernah ikut 2021 itu bisa memakai yang ASPD 2021 gitu Mas. Dan selanjutnya, Ya, ini tentang oh selanjutnya. warning ya Mas ya ini ya. Warning ini sangat penting sekali. Pemalsuan KK atau kartu keluarga dikenai sanksi pengeluaran dari sekolah. Ya, hati-hati ya. Oke, itu harus diperhatikan. Jangan Sudah karena apa pengen sekolah di sana lalu memalsu. Wah, itu tidak boleh itu ya Mas tindak ya. pidana. Tindak pidana itu sanksi itu ya malah nanti langsung dikeluarkan dari sekolah. Dan ini adalah Selanjutnya ini Mas, cara mengecek ya Mas cara ya. mengecek di website Cek Yonasi Ini di mana Mas? di website dikpora.jogjaprov.go.id. Ya garing web garing PPDB ya Mas ya. Yang akan Itu. diterangkan oleh ini Mas Setio. Iya. Gimana caranya mengecek? Nanti kita ketik ini Mas di Google dikpora.jogjaprov.go.id. Nah, Nanti ada berdasarkan dua Mas, berdasarkan wilayah itu maksudnya domisili murid ya, calon peserta ya Mas ya. calon peserta Calon didik. peserta, yang kedua bisa mencari berdasarkan sekolah. Sekolah itu misalnya SMA 1 Sedayu itu daerah mana saja toh yang masuk zona 1, zona 2, zona Ya, 3 itu bisa dicek. bisa dicek. Ya, kita coba melihat Simulasi ya. webnya simulasi ya Mas ya. Sebentar. Nah, sebentar baru disiapkan ini. Nah, ini webnya Dikpora. Nah, kita buka dulu webnya Webnya Dikpora. Nanti ada info PDB itu bisa diakses di sini. Nah, ini cek zonasi. Ada wilayah, ada sekolah. Dan kita klik yang wilayah ya Mas ya, Coba dulu wilayah. ya, Mas, yang wilayah dulu ya. Wilayah. Nah, ini ada form cek zonasi. Nanti misalnya jenjang ya Mas ya, SMA, provinsi, daerah istimewa Yogyakarta, kabupaten Bantul, Bantul, kecamatan Sedayu, oh, paling bawah, kelurahan Argomulyo gitu Mas ya. Iya. Misalnya murid atau Bapak Ibu domisilinya di sini, kita periksa zonasi. Sebentar, kita periksa zonasi. Nah, ada 3 SMA yang masuk ke zonasi 1 ya Mas ya. ada SMA Negeri 1 Nggodean, 1 Nggodean, lalu SMA Negeri 1 Sedayu, lalu SMA Negeri 1 Sentolo. Wah, ini 1 Sentolo. Oh, bentar. Belum saya itu. Oh iya, maaf ya. Belum saya itu. Tadi masuk belum kelihatan web ya, ya, tadi. belum kelihatan tuh ya di Kita ulangi lagi. kita ulangi lagi di web Dikpora jogjaprov.go.id garing web garing PPDB. Kita nanti masuk, ada cek zonasi, ada 2 wilayah dan sekolah, dan kita klik wilayah. Nanti ada pilihan jenjang SMA, provinsi, daerah istimewa. Silahkan Anda pilih Bantul, lalu kecamatan Sedayu, Iya, terus yang kelurahan Argomulyo. Kelurahan Argomulyo, dan periksa zonasi. Di sana nanti diklik
nanti muncul ada 3 ini Mas ya, zonasi 1, Nggodean, Sedayu, dan Sentolo. Sekarang kita mencoba yang cek berdasarkan sekolah. Iya, berdasarkan sekolah coba ya. Iya, dan sekolah. Pilih Itu misalnya jenjang SMA, SMK, negeri, SMA 1 Sedayu ya Mas ya, contoh ya. Sedayu ini dia. Periksa zonasi. Periksa zonasi. Nah, ini ada beberapa daerah ya Mas ya, kelurahan, kelurahan. dan kecamatan yang masuk zonasi SMA Negeri 1 Sedayu. Ada Argodadi, Argomulyo, Argorejo, Argosari. Dari Gamping ada Bale Catur. Dari Sentolo ada Bangun Cipto. Dari Saekan Margoluweh, Sentolo Salamrejo, Nggodean Sidoagung, Nggodean Sidokarto. Next. Nah, ada dari Nggodean Sidoluhur, semua Nggodean masuk Sedayu Mas ya. Sidomulyo, Nggodean, Sidorejo, Moyudan, semua Moyudan masuk semua ya Mas ya di Sedayu ya. Sumber Agung, Sumber Rahayu, Sumber Arum, Sumber Sari, Triwidadi. Kalau yang Pajangan cuma 1 ya Mas ya. Gamping cuma 1, Bale Catur yang paling kelurahan paling barat ini Mas ya. Sentolo yang Sentolo yang Pajangan masuk ya Mas? Pajangan tadi Triwidadi tadi. Oh, Triwidadi yang paling utara ya Mas ya. Ini paling Mas ya. Selatan. Paling selatan. Pajangan selatan. Oh iya, paling selatan. Nah, nanti diceknya di web dikpora.jogjaproof.go.id web. Iya, mudah sekali. Oke. Dan kita kembali ke slide ya Mas ya. Iya. Kita lanjut tentang afirmasi. Nah, apa sih afirmasi Iya, itu? klasifikasinya apa saja, Mas? Sebesar 20% ya tadi ya. Iya, 20%. Nah, ini yang pertama, diperuntukkan bagi peserta didik berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi paling banyak 2 peserta didik per rombongan belajar. Oh iya, tadi ya sebetulnya per kelas 2 ya Mas. Tadi sudah. Iya, selanjutnya ya. Mas. Selanjutnya, peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten atau Kota. Syaratnya itu ya, yang harus dikeluarkan oleh dinas Kabupaten Kota, bukan RT RW kelurahan, itu nggak berlaku ya Mas ya, kecamatan itu nggak berlaku ya Mas ya. Bukan, iya. Ya, selanjutnya Mas. Peserta didik yang mengambil jalur afirmasi hanya dapat memilih sekolah di zona 1 di SMA negeri atau SMKN negeri yang dituju. Oke, berarti hanya cuma zona 1 ya, nggak boleh yang zona 2 ya Mas ya. Iya. Yang keempat, Yang keempat, khusus bagi calon peserta didik baru dari SMP atau MTS atau sederajat lulusan luar DIY dan dalam DIY sebelum tahun 2022 yang akan memilih jalur afirmasi terlebih dahulu mengikuti ASPD yang diselenggarakan oleh dinas. Oh, dinas. Ya, berarti ASPD ya Mas ya, dari luar. Iya. Yang ikut 2001 bisa dipakai itu Mas ya ASPD-nya. Iya, yang terakhir? Yang terakhir ini mengenai pemalsuan bukti keterangan tidak mampu dikenai sanksi pengeluaran dari sekolah. Iya, hati-hati itu ya, jangan sampai memalsukan ya, untuk supaya keterima lalu memalsukan itu nanti langsung dikeluarkan. Dan berkas-berkas yang besok dibutuhkan itu antara lain ada ijazah, SKL, atau kartu pelajar. Yang kedua KK, bukti kepesertaan program penanganan kesejahteraan sosial dari Dinas Sosial ya, jangan lupa ya itu. Dan surat pernyataan dari orang tua atau wali. Itu kalau bisa semuanya dalam bentuk sudah di-scan atau difoto dalam bentuk PDF ya Mas ya. Iya. Disiapkan terlebih dahulu. Sekitar 2 meganan lah itu, 2 megabyte disiapkan sejak sekarang ya kalau bisa ya Mas, biar besok tinggal masukkan saja gitu Mas ya, masukkan saja. Dan ini beberapa contoh surat keterangan tidak mampu program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinsos Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ya Mas ya. Iya. Ada kota, ada PKH, BPNT, KMS,
Lalu yang Bantul itu ada DTKS, PKH, BPNT, PBI. PBI, dan Gunung Kidul ada DTKS, PKH, BPNT. Di Kulon Progo itu ada PKH, BPNT. Lalu ada surat keterangan Dinsos terkait sekolah untuk data calon peserta didik yang tercantum dalam DTKS. Kalau yang Sleman lebih banyak lagi tuh, ada DTKS, PKH, BPNT, KKRM, KKM, dan surat keterangan pengganti. Itu ya Mas ya. Yang kalau punya yang ini itu bisa disertakan ya Mas ya, itu bisa masuk ke afirmasi. Iya. Jika cuma surat keterangan tidak mampu dari RT, RW, kelurahan itu tidak berlaku ya, di garis bawahi. Oke. Next. Nah, ini selanjutnya mengenai perpindahan tugas orang tua atau wali ini sebesar 5%. Oke. Diperuntukkan untuk bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi ya Mas ya. Iya, sekolah yang bersangkutan. Jelas. Dan yang kedua, jalur perpindahan orang tua meliputi perpindahan tugas orang tua dari luar DIY ke dalam DIY dibuktikan dengan kartu keluarga luar DIY ya, yang di bold ini. Iya, dan selanjutnya perpindahan tugas orang tua atau wali antar kabupaten atau kota dalam DIY yang diikuti perpindahan domisili orang tua atau wali yang dibuktikan dengan perpindahan kartu keluarga. Berarti yang seprovinsi antar kabupaten itu bisa ya Mas ya, masuk ke perpindahan tugas ya Mas ya. Iya. Apalagi yang luar DIY itu bisa. Yang ketiga, perpindahan tugas orang tua wali paling lama 4 tahun terakhir. Sedangkan untuk perpindahan kakak antar kabupaten paling lama 1 tahun terakhir. Untuk yang keempat, Perpindahan tugas orang tua atau wali dibuktikan dengan surat atau keputusan perpindahan tugas dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang memperkerjakan. Iya, itu jangan sampai lupa untuk jalur perpindahan tugas otomatis harus menyatakan surat dari instansi ya Mas ya. Pernyataan perpindahan tugas itu. Yang kelima, khusus anak guru ya Mas ya, Iya, yang bertugas di SMA negeri, SMK negeri dapat mendaftar melalui jalur perpindahan tugas. Wah, ini khusus ini ya. Dengan pilihan sekolah di tempat orang tua bertugas sebagai guru, dibuktikan dengan surat keputusan penugasan dari gubernur atau SK gubernur, SK guru dari gubernur ya Mas ya, ceritanya. Ya, yang terakhir ini mengenai pemalsuan juga. Pemalsuan surat penugasan diberikan sanksi pengeluaran dari sekolah. Iya, itu sama dengan yang lain, langsung dikeluarkan. Untuk berkas yang dibutuhkan besok meliputi ijazah, SKL, kartu pelajar, KK, surat pindah tugas ya, ini surat pindah tugas, dan khusus anak guru itu ada plus SK gubernur ya Mas ya. Iya, benar sekali. Hanya untuk yang anak guru yang SK gubernurnya ya. Dan lanjut tentang prestasi sebesar 20% jalur prestasi. Yang pertama yaitu calon peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan calon peserta didik yang berdomisili di luar zona 1 sekolah yang dituju. Oke, berarti harus di luar ya Mas ya. Kalau di zona 1 itu nggak bisa itu masuk ke jalur prestasi. Misalnya Sedayu itu punya prestasi domisilinya Sedayu, dapat prestasi waktu SMP olahraga atau apa, itu tidak bisa ya Mas ya masuk di SMA 1 Sedayu ya Mas ya. Kayak gini ya Mas ya. Karena sana Sedayu masuk di SMA Sedayu masuk zona 1 harus di, kalau masuk prestasi harus di luar zona 1 ya Mas ya. Bisa di kota gitu atau gimana ya Mas ya kalau di Sedayu. Iya kan Mas? Iya, seperti itu ya. Lalu yang kedua, calon peserta didik masuk melalui jalur prestasi tidak dapat memilih jalur lainnya. Ya, sama seperti yang lain-lainnya, kalau jalur prestasi ya udah jalur prestasi gitu. Khusus 20%. Iya. Yang ketiga yaitu memiliki nilai gabungan paling sedikit 330. Ya, tadi nilai gabungan tadi ya Mas ya, 3 tadi ya, ada nilai akreditasi, lalu ASPD, lalu rapot, ditambah ini, ditambah prestasi itu paling sedikit 330 minimal itu untuk masuk ke jalur prestasi. Iya, benar sekali. Terus yang keempat yaitu penentuan seleksi jalur prestasi berdasarkan nilai gabungan SMP atau MTS atau bentuk lain yang sederajat. Yang tadi ya kita sebutkan di awal tadi Mas ya. Dan berkas besok yang dibutuhkan adalah ijazah, SKL, kartu pelajar itu wajib bagi semua jalur. KK juga wajib semua jalur. Yang khusus di jalur prestasi adalah bukti prestasi berupa piagam maupun sertifikat lomba.
Iya, benar sekali. Next, Iya. penyaluran tentang kelebihan siswa. Dalam Nah, ini ketika kelas itu cuma daya tampungnya 300, itu yang daftar 400, itu nanti diprioritaskan tempat tinggal yang pertama ya Mas ya. Tempat iya. tinggal berdasarkan zonasi satu itu lebih kuat nanti Iya, lebih posisinya. kuat Yang posisinya. kedua nilai gabungan, nilainya nanti yang paling besar yang mana itu pengaruh juga. Dan ketiga ini Mas, yang lebih awal, berarti besok itu yang lebih awal itu punya privilege ya Mas ya. Punya apa ya namanya? Keuntungan, Keuntungan ya. keuntungan, Pendaftar keuntungannya lebih mendaftar awal itu lebih awal. punya keuntungan. Iya, nanti juga yang daftar banyak itu bisa dapat keuntungan. Dan untuk pengecualian jalur PPDB dikecualikan bagi satu, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat seperti yayasan dan lainnya. Yang kedua, SMA negeri atau SMK negeri yang berasrama, yang mempunyai asrama, ya itu tidak masuk ke jalur PDB kota khusus. Yang ketiga, kelas SMK negeri yang bekerja sama dengan dunia usaha, itu tidak masuk ke jalur khusus ya Mas ya. Masuk ke jalur PPDB ya. Iya. Mereka menyelenggarakan sendiri ya Mas ya. Tidak masuk ke nanti pilihan PPDB ini. Dan terakhir ya masih ada kelas inklusi, ini Iya. khusus untuk disabilitas maupun berkebutuhan khusus. Nah, ini cara pendaftaran, yaitu proses pendaftaran dilaksanakan secara langsung di sekolah yang menjadi pilihan. Oke, Nah, untuk inklusi itu secara langsung ya. langsung. Untuk Berarti syaratnya yaitu yang pertama, nilai rapor semester 1 sampai dengan 5 jenjang SMP atau SMP LB atau MTS atau paket B atau Usta. Oke. Yang Yang kedua, kedua, fotokopi ijazah atau STTB yang telah dilegalisir dengan menunjukkan aslinya atau surat keterangan lulus atau tamat bagi yang sudah memiliki atau kartu pelajar jika belum memiliki ijazah atau surat keterangan lulus. oke SKL itu ya Mas ya. Terus yang ketiga, surat keterangan atau rekomendasi hasil asesmen dari psikolog yang menyatakan anak yang bersangkutan berkebutuhan khusus dan mampu belajar di kelas reguler. Iya, itu penting surat keterangan dari psikolog ya, Iya, atau lembaga supaya yang bersangkutan. bisa mengikuti pelajaran dengan dengan teman-teman yang lainnya ya Mas ya, yang reguler. Yang Selanjutnya yaitu fotokopi KTP orang tua atau wali dan kartu keluarga dengan menunjukkan aslinya ini Mas. oh asli, Iya. karena datang langsung ya Mas ya, bukan online, harus Jangan, dibawa fotokopi dan aslinya dan ya, aslinya jangan lupa juga. jadi bawa karena ini bukan online, langsung datang ke sekolah yang mau dituju gitu. Iya, Jatahnya 2 ya Mas ya tadi Mas ya. 2 per rombel. 2 per rombel. Jadi kalau kelasnya ada 9 ya 9 kali 2 gitu. Iya, benar sekali. Iya. Yang selanjutnya yaitu pas foto ukuran 3 kali 4 cm berwarna ya, sebanyak 4 lembar. Berwarna ya, harap diperhatikan. Jangan hitam putih, tapi berwarna. Dan untuk waktu tempat pelaksanakan untuk pendaftaran ini lebih dahulu daripada yang PDB online ya Mas ya. Iya, Karena benar sekali. siswa ini berkebutuhan khusus maka dispesialkan gitu ya Mas ya. Dimulai Rabu minggu depan sampai dengan Jumat atau tanggal 8 sampai 10 Juni 2022 mulai pukul 8 sampai 11 WIB. Iya, Seleksinya dilakukan Senin tanggal 13 bareng ASPD nih Mas. Jam 10. Pengumuman Selasa, langsung sehari setelahnya langsung pengumuman pukul 10 paling lambat ini Mas ya. iya. Dan daftar ulang Jumat, Senin, Selasa, Rabu tanggal 1, 4, 5, 6 Juli 2022. Tempatnya di sekolah tujuan. Jika daftar di sekolah SMA Negeri 1 Sedayu silahkan datang di SMA Negeri 1 Sedayu ataupun di SMA Negeri 1 Kemudian dan lain-lainnya. Itu ya Mas, silahkan. Dan ini waktu pelaksanaan PBDB online Daerah Istimewa Yogyakarta untuk SMA dan SMK. Untuk ASPD pendaftaran dimulai 30 Mei sampai 6 Juni di web ASPD ya Mas ya, saat ini masih berlangsung. Iya. Dan nanti pelaksanaannya di sekolah dapat disimak di pembahasan kemarin yang ada di bawah ini nanti ya, ada link ini ya Mas ya, di bawah ini kemarin. link. Iya, dan nanti sebagainya tadi webnya itu nanti disertakan di bawah ini. Lalu yang ketiga, pengecekan Data kependudukan calon data peserta pendudukan. didik
NIK ya Mas ya. Dan NIK. pengurusan data kependudukan yang bermasalah. Ini Iya, cek bermasalah. NIK ini Tanggal 13 sampai 16 Juni. Iya, nanti pengecekan NIK dan pengajuan perubahan data pendudukan seperti tadi ya, ada perbedaan tugas dan lain-lainnya itu di ppdb.jogjaprov.go.id nanti halamannya. Iya, tanggal 13 sampai 16. Lalu verifikasinya juga 13 sampai 16 Juni untuk penambahan nilai prestasi non akademik. Jadi nanti mulai sekarang disiapkan ya Mas ya. Nanti Iya, benar sekali. tanggal 13 itu diverifikasi. Diverifikasi nanti dapat poin berapa gitu tambahannya ya Mas ya dari panitia PPDB. Webnya sama. Lalu verifikasi jalur afirmasi yang tadi ya butuh surat Iya, surat program dari punya program keluarga ya Mas ya, khusus ya Mas ya, dari Dinsos ya. Dinsos itu nanti verifikasinya sama tanggal 13 sampai 16 Juli di web yang sama ppdb.jogjaprov.go.id. Dan perbedaan tugas juga tanggal 13-16 Juni khusus perpindahan tugas. Jadi nanti syarat-syaratnya tadi plus apa ya yang khusus tadi surat tugas ya Mas ya. Surat tugas sama SK gubernur untuk yang guru. Oke. Dan untuk pendataan radius tempat tinggal, mungkin yang bingung, wah saya dari sekolah itu 300 meter itu lebih dekat yang mana ya? Misalnya di kota itu kan dekat-dekat itu Mas SMA ya Mas ya. Dekat-dekat itu peluangnya lebih besar yang mana itu bisa dicek gitu Mas ya. Di apa pendataan radius tempat tinggal itu nanti khusus bagi calon peserta didik yang bertempat tinggal dalam radius 300 meter. Kan bingung. Misalnya di Apit 2-3 SMA itu itu lebih berpeluang yang mana itu bisa dicek itu di tanggal 13-16 di ppdb.jogjaprov.go.id. Dan untuk semua nanti input data calon peserta didik lulusan luar DIY dan peserta didik sebelum tahun 2022 yang sekarang mengikuti SPD itu nanti input ya Mas ya mulai kemarin 30 Mei sampai 16 Juni ya Mas ya, sama di ppdb.jogjaprov.go.id. Bagi para peserta luar DIY dan lulusan dalam DI yang tahun 2022 itu nanti masukkan data input data, misalnya ada prestasi juga itu bisa dimasukkan nanti ya, sama rapot-rapot itu tanggal 30 Mei sampai 16 Juni. Iya. Dan selanjutnya nanti untuk intinya ya Mas ya, ini PPDB intinya mengajukan akun sama PIN, pengambilan PIN token itu tanggal 21 sampai dengan 24 Juni 2022. Webnya sama ppdb.jogjaprov.id. Ini menunggu hasil dari ASPD yang dari luar DIY Mas ya. Iya. Dan untuk pemilihan sekolah peminatan nanti setelahnya tanggal 27 minggu depannya ya Mas ini ya Mas ya. 27 sampai 29 itu dilaksanakan di web yang sama. Dan seleksinya itu langsung Mas. Ketika pemilihan peminatan itu langsung dilakukan seleksi pengolahan Mas data secara online. Secara langsung itu bisa dilihat diamati itu berada nanti saya di zona 1 itu urutan berapa, di zona urutan 2 urutan berapa gitu ya Mas ya. Perubahan pilihan seleksi sampai 30 Juni jika pemilihan sekolah sampai 29 seleksinya itu pengolahannya itu sampai 30 Juni ya Mas ya, diingat-ingat. Dan untuk perubahan pilihan jenis sekolah SMA ke SMK ya, wah atau mungkin sebaliknya mungkin wah berubah itu lihat hasil itu kayak gimana gitu ya. Di atas itu diperkenankan berubah tanggal 27 sampai 28 maksimal sampai sebelum jam 12 malam ya Mas ya. Sebelum jam 12 malam. Iya, diingat-ingat itu. Bisa melakukan perubahan. Dan untuk jalur pendaftaran misalnya di jalur perpindahan tugas atau afirmasi itu banyak ya Mas ya. Banyak atau prestasi itu banyak, saingannya berat itu bisa melakukan perubahan di tanggal 27 Juni, 28 Juni maksimal pukul 12 malam. Dan pemberhentian proses seleksi nanti 29 itu sebelum jam 12 malam itu sudah tidak diperkenankan ya Mas ya untuk input. Jadi diingat-ingat tanggal 29 itu maksimal sebelum
jam 12 malam itu harus input ya. Jam 12 malam itu sudah ditutup untuk seleksi PPDB-nya. Dan untuk proses evaluasi pemeringkatan penyaluran itu nanti dapat diakses 30 Juni 2022 hasil akhirnya ya Mas ya. Hasil akhirnya pengumuman. Dan untuk pengumuman tanggal minggu depannya Jumat 1 Juli. Oh, bukan minggu depannya ya Mas ya. Besoknya ya itu ya. Juli 1 Juli pukul 10 di sekolah masing-masing. Di sekolah masing-masing. Ya, untuk SMA Negeri 1 Sedayu nanti akan kami beritahukan atau kami berikan bisa diakses di web Mas di SMA Negeri 1 Sedayu. Bisa nanti juga akan disiarkan di Lokagana TV Mas ya, yang keterima siapa saja itu bisa dilihat itu. Bisa juga di Instagram SMA Negeri 1 Sedayu. Dan untuk daftar ulang nanti minggu depannya. Iya, ini hari Jumat, awal Senin, Juli Selasa, ya. Oh, dan Rabu. masih Juli. Jumat. Iya, Jumat itu pengumuman bisa langsung sama daftar ulang ya Mas ya. Iya. Oke, jadi bisa dilihat dari rumah. Nanti langsung datang ke sekolah ya Mas ya. Ke sekolah daftar ulang. Iya, bisa dicek di Lokagana TV ya Mas ya. Iya, nanti tentunya. pengumumannya atau di Instagram sekolah. Nanti pukul Jumat pukul 10 sampai jam 2 di hari lain pukul jam 8 sampai setengah 3 di sekolah masing-masing. Iya. Demikian, terima kasih. Ini info kami dapat dari Dinas Dikpora DIY Jalan Cendana 9, website dikpora.jogjaprov.go.id, dan nanti segala informasi dapat Anda akses di dikpora.jogjaprov.go.id maupun di halaman ppdb.jogjaprov.id Mas ya. Iya, benar sekali. Dan ada tambahan lagi Mas? Kelihatannya sudah cukup sekali. Banyak ya Mas ya ini Mas ya. Informasinya sudah cukup ini. Ya, jangan lupa untuk subscribe ya. Untuk kedepannya kami akan menginformasikan tentang cara verifikasi. Iya. Jalur-jalur tadi masuk informasi itu gimana sih cara konfirmasinya, verifikasinya. Itu nanti kami beritahukan nanti menjelang waktunya ya Mas ya. Misalnya tanggal 13 ya. Sebelum tanggal 13 itu ya Mas ya nanti. Jadi subscribe dan nyalakan lonceng supaya tahu, supaya dapat mengikuti. Iya, di channel YouTube Lokagana TV SMA Negeri 1 Sedayu. Oke. Dan cukup sekian dari kami. Apabila ada salah perkataan maupun sebagainya, kami mohon maaf. Iya. Kurang lebihnya mohon maaf juga dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, atau pemirsa di Lokagana TV SMA Negeri 1 Sedayu. Kiranya cukup sekian, Mas, ini sudah banyak sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam apa Mas? Salam literasi. Salam literasi. See you.